Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, ini tadi pakai headset ya, jadi suaranya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sebuah analisa tentang kematian Mas Arya Daru Pangayunan, karena sama-sama saya adalah anak tunggal dari orang tua saya, sehingga saya tahu persis bahwa sebagai anak tunggal yang digadang-gadang ya oleh orang tua dan nggak ada lagi lainnya, sudah pasti seorang anak tunggal tidak akan pernah melakukan bundir. Karena saya anak tunggal tidak akan pernah melakukan bundir, karena yang dipunyai oleh orang tua hanya satu-satunya ya, namanya anak tunggal itu satu-satunya. Satu, bundir terbantahkan karena Mas Arya Daru adalah anak laki-laki satu-satunya yang ditunggu-tunggu oleh keluarga. Apalagi bapaknya sudah memberi pernyataan bahwa Mas Arya Daru ini didapatkan dengan berjuang ya. Sebelumnya 3 kali gagal, dan Mas Arya Daru ini adalah buah cinta dari kedua orang tuanya yang sudah lama dinanti-nantikan, dan tentunya ketika sudah menikah pun menjadi kebanggaan keluarga. Jadi sebagai anak tunggal, Mas Arya Daru Pangayunan tidak akan pernah untuk mengakhiri hidupnya oleh dia sendiri, oleh keinginannya sendiri. Ini dipastikan ya. Jadi supaya yang selama ini menganalisa bahwa Mas Arya Daru ini mengakhiri hidupnya oleh keinginan sendiri ya, agar bisa menjadi wawasan ya, kita memberi masukan, karena seorang anak tunggal sudah dipastikan 100%, 1000%, 1.000.000% tidak akan pernah mengakhiri hidupnya oleh dirinya sendiri ya. Jadi bundir Mas Arya Daru Pangayunan sudah terbantahkan karena dia adalah anak tunggal. Dan lagi, Mas Arya Daru ini mendapatkan promosi jabatan, mau pergi ke Finlandia, ke Helsinki ya. Jadi analisa yang kalau saya bilang sih analisa waras ya, tidak akan mungkin dan tidak akan pernah orang yang diberikan promosi jabatan dengan fasilitas menurut berita yang saya dengar, kalau dipromosikan seorang diplomat, dipromosikan jabatan ke Finlandia, ke negara yang semuanya sudah settle, bagus, keamanannya bagus, kemudian dapat fasilitas untuk anak-anaknya, sekolah yang bagus, juga istrinya, bahkan saya dengar juga akan ada fasilitas juga untuk kedua orang tuanya. Ini ada hubungannya dengan anak tunggal yang membanggakan orang tua dan
ingin membahagiakan orang tua, tidak mungkin akan bundir. Terbantahkan satu kali, yang kedua kali, yang nomor 2 adalah mendapatkan promosi jabatan, ya, promosi pindah ke lain negara, tetapi negara Finlandia adalah negara yang sudah settle ya dalam hal keamanan, pendidikan, ya. Otomatis Mas Arya Daru Pangayunan ini menurut saudaranya, ya, menurut iparnya, ya, Mas Bagus, Meta Bagus, ya, mengatakan bahwa sangat excited sekali Mas Arya Daru. Jadi orang yang excited sekali untuk mendapatkan promosi jabatan dari Kemenlu dan akan pindah ke Finlandia dan sudah mempersiapkan mobilnya dijual, anaknya disuruh keluar dari sekolahnya. Pasti kalau Mas Arya Daru ada keinginan untuk bundir, ya, pasti anaknya dilarang untuk keluar. Nggak usah keluar dari sekolah. Buat apa? Sekolah aja tetap di sana. Nggak usah keluar dulu. Nanti kalau mungkin dia punya tujuan untuk mengakhiri hidupnya, ya, dia dengan alasan, ya, nanti kalau satu hari besok mau berangkat baru pamit ke sekolah, ya kan. Nah, itu kalau dia ada keinginan untuk bundir. Dan juga dikatakan oleh pihak kepolisian juga, jika ada indikasi dia melakukan bundir, berarti dia meninggalkan surat pesan, karena saya begini, saya mohon maaf, saya mengakhiri hidup saya. Mungkin ada surat, ya, secara garis besar seperti itu. Tapi kan surat juga nggak ada. Bagaimana surat nggak ada, terus dia seorang anak tunggal, ya, terus dia mendapatkan promosi jabatan, promosinya ke Finlandia loh, nggak main-main. Itu menurut orang-orang diplomat tuh, kalau dipindah ke Finlandia itu jabatan yang diidam-idamkan oleh setiap orang di Kemenlu, ya. Nah, jadi kalau yang diidam-idamkan itu promosi jabatan ke Finlandia, apakah mungkin? Nah, jadi apakah mungkin nih? Aku nggak happy dikasih jabatan ke Finlandia, aku mau bundir aja. Adakah seperti itu? Atau misalnya, aku jadi anak tunggal, biar orang tua aku tak tinggalin aja, aku bundir aja. Ya, itu kalau orang yang pikirannya pendek, ya mungkin juga bisa, segala sesuatu mungkin juga bisa terjadi. Tapi kan Mas Arya Daru ini kan lulusan UGM gitu loh, lulusan UGM, ya kan, dari Fakultas HI, ya kan, universitas ternama. Dan dia juga pintar pastinya, ya, karena dia berhasil menjadi seorang diplomat dan berhasil juga dalam pekerjaannya sampai dipromosikan jabatan. Apa iya? Aku frustasi banget nih karena dipromosikan jabatan ke Finlandia, jadi aku mau mengakhiri hidupku aja gitu. Terus ada lagi, ya, analisa saya, ya. Jadi ini analisa saja, mungkin sebagai masukan, ya. Waktu Mas Arya Daru keluar membawa kresek sampah, itu kan katanya di dalamnya ada alat kontrasepsi dan
pelumas ya. Nah, itu dengan secara analisa yang benar kan, berarti Mas Arya Daru seandainya betul dia mempunyai mempunyai seks menyimpang ya, seperti fetis yang dikatakan dia suka menutup saluran oksigen ya, supaya dia mendapatkan kenikmatan sesaat begitu ya. Nah, berarti kalau kematiannya itu melakukan itu ya, melakukan seks menyimpang, lagi live ya. Ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf ya. Jadi kalau analisa saya, Mas Arya Daru sudah membuang alat kontrasepsi dan pelumas yang diambil sebagian ya. Berarti Mas Arya Daru ini misalnya kita mau mempercayai ya, berarti sudah melakukan dengan wanita mungkin ya yang dituduhkan ya. Jadi melakukan dengan wanita yang dituduhkan mungkin di kosan ya. Berarti kan sudah terpenuhi, sudah tersalurkan ya. Kalau sudah ada hubungan mungkin ya, ini yang dituduhkan ya, tetapi saya tidak yakin seperti itu ya. Jadi dituduhkan dengan si V itu ada hubungan ya. Ya, kalau menurut saya, menurut hemat saya juga wanita ya, dan saya sudah berusia 56 ya. Jadi saya juga bisa memahami kalau orang muda masih mau membuka hubungan dengan wanita lain ya. Berarti dia sudah tersalur ya, sudah tersalurkan hasratnya ya. Dia tidak akan double menyalurkan hasratnya itu. Masa habis dengan wanita misalnya, terus dia melakukan seks menyimpang sehingga dia mengalami kecelakaan, terbunuh oleh dirinya sendiri ya kan. Ya, ini tidak masuk akal ya, karena kalau sudah punya hubungan fair dengan wanita, berarti dia tidak lagi haus ya, tidak lagi ingin melakukan hasrat menyimpang tersebut ya. Hasrat menyimpang tersebut kan bisa dilakukan atau bisa dilakukan oleh seseorang yang haus dan tidak tersalurkan ya. Tetapi kalau kabarnya ya, dikabarkannya ada hubungan ya, misalnya ada hubungan dengan wanita tapi dia cintanya tetap kepada istrinya, berarti wanita itu hanya sebagai penyalur ya, hanya sebagai penyalur hasrat ya. Jadi boleh dikatakan si wanita itu, si V itu hanya menjadi toiletnya Mas Arya Daru gitu ya. Bukan sebagai wanita yang terhormat yang seperti istrinya ya. Jadi kalau ada wanita lain, berarti wanita itu bukan wanita terhormat dan bukan wanita baik-baik ya, karena sudah tahu Arya Daru sudah ada istrinya ya, kenapa ada hubungan ya kan. Nah, itu berarti kalau ada hubungan betul, berarti hasratnya Mas Arya Daru ini kan sudah tersalur ya kan, sudah ada pispotnya gitu ya kan.
sudah ada toiletnya gitu. Nah, jadi Mas Arya Daru kalau dituduh sudah ada hubungan dengan wanita ya, menurut kabar-kabarnya si V ini ya. Ya berarti wanita siapapun yang ada hubungan dengan Mas Arya Daru bukan mendapatkan cinta Mas Arya Daru ya. Cinta Mas Arya Daru tetap sama istri dan anak-anaknya ya kan. Nah, sehingga ya kalau ada amplop coklat dan berisi bintang dan bunga dan love ya, tanda love dari styrofoam ya. Ya bisa juga karena si wanita ini hanya dijadikan pispot aja, hanya dijadikan toilet ya buat Mas Arya Daru. Nah, sehingga kalau Mas Arya Daru sudah ada toilet, sudah ada pispotnya ya, jadi wanita yang ada hubungan itu ya, nah berarti sudah tersalur gitu. Berarti kalau dituduh meninggal karena kecelakaan, dia melakukan seks menyimpang, itu terbantahkan lagi ya kan. Nah, jadi saya memberikan poin-poinnya aja supaya membuka wawasan ya kepada semua saja yang memberikan analisa. Jadi analisa saya, kalau dia seorang anak tunggal itu mokal untuk mau melakukan bunuh diri. Kalau dia mendapatkan posisi jabatan yang bagus di Finlandia ya kan, dengan fasilitas anaknya, pendidikannya, istrinya, bahkan orang tuanya katanya mendapatkan juga tunjangan kan. Berarti itu terbantahkan ya kan, tindakan bunuh diri terbantahkan. Kemudian kalau dituduh melakukan seks menyimpang ya, fetis itu ya, untuk mendapatkan kenikmatan sesaat ya, menghambat jalannya oksigen masuk ke pernafasannya ya kan, dengan melilit lakban di kepalanya ya kan, itu terbantahkan lagi karena dia ada hubungan dengan wanita sebagai pispot dan toiletnya gitu. Jadi wanita yang ada hubungan dengan Arya Daru sebagai pispot dan toiletnya dia gitu ya, kalau sudah ada pispot dan toilet tuh pasti tersalur, jadi nggak akan mungkin melakukan fetis-fetis apalah itu ya. Jadi kita kan manusia kan diberi pikiran, akal ya kan, kemampuan untuk berpikir ya, dipakai lah ya. Jadi memang ini hal yang sulit karena tidak ada sidik jari orang lain ya kan, tetapi kan kita juga dibekali akal ya, akal pikiran yang bisa menganalisa itu. Jadi sejauh mana analisa kita untuk menganalisa Mas Arya Daru Pangayunan ini, kenapa meninggalnya sampai terlilit lakban, ditutup plastik pula ya kan, dan tempatnya rapi gitu ya. Kalau orang bunuh diri itu dia pasti ada saat-saat dia meronta-ronta gitu ya. Karena kalau dililit lakban kan gimana dia meronta-ronta tapi kok rapi gitu. Oh, ada analisa lagi seperti ini. Jadi pas Mas Arya Daru sudah minum obat ya, ada terindikasi ada CTM di hatinya, di livernya, ya di bagian dalam ya, terdeteksi ada CTM dengan dosis tinggi ya. Nah, jadi kalau sudah minum obat nenggak terus dia lilit lakban semua gitu kan, sudah dia kesulitan nafas tuh kan, dia tersengal-sengal nafasnya, terus dia masih ingat, aku selimutan dulu gitu. Aku selimuti diriku biar kelihatan rapi gitu kan, diselimutilah dirinya.
Mungkin nggak kira-kira ya kan, ya kita orang awam ya, kita orang awam yang tidak pernah berkecimpung di dalam dunia investigasi ya kan. Tetapi kan kita juga mempunyai analisa gitu loh, jadi analisanya yang masuk akal aja. Kalau nggak ada orang lain loh, siapa yang nyelimuti ya kan? Apa orang mati itu mau itu ingat, oh ya aku belum selimutan, sudah mati terus aku selimutin diriku sendiri. Jadi kan ini kan jadi analisanya jadi guyonan gitu loh. Coba analisanya jangan analisa yang bisa jadi guyonan gitu loh. Padahal ini hal yang serius, yang bukan hal yang menjadi guyonan ya, tapi karena analisanya konyol jadi jadi masa orang mau mati sakaratul maut masih inget selimutan gitu. Kan ya saya hanya membantu ya, memberi masukan kalau ada pihak-pihak yang salah menganalisa ya. Mohon maaf, saya bukan mau mengajari ya, tetapi saya memberikan pendapat ya. Barangkali pendapat netizen masyarakat Indonesia yang care terhadap Mas Arya Daru Pangayunan ya, kita sangat prihatin dan mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya ya. Tetapi karena ada hal-hal yang ganjil, ada hal-hal yang analisanya menggelikan gitu loh, jadi saya jadi geli gitu ya. Jadi geli dengan analisa, mau dibelokkan ke bundir, mau dibelokkan ke fetis, mau dibelokkan ke penyimpangan seks ya, itu nggak masuk akal ya. Dan kalau memang ingin menjaga nama Mas Arya Daru Pangayunan ya, mohon alat kontrasepsi itu yang wajar lah digunakan oleh seorang yang sudah berumah tangga ya. Mungkin itu karena kebutuhan biologis kan, di mana-mana pasti itu kebutuhan mutlak, dan istrinya kan ada di Jogja ya. Jadi Mas Arya Daru Pangayunan itu butuh toilet, butuh spot ya. Nah, jadi kalau ada kabar-kabar yang mengabarkan bahwa ada wanita lain ya yang ada hubungan ya, terlepas itu mau bekerja di mana ya kan. Kalau dia bekerja di Kemenlu ya jangan berharap banyak ya kan, jangan berharap banyak, karena Mas Arya Daru sudah ada istri, sudah ada anak ya kan. Berharap banyak akhirnya mungkin terindikasi karena sakit hati mau minta bersama terus dengan Mas Arya Daru Pangayunan barangkali ya kan. Dan kemungkinan, tapi Mas Arya Daru kan harus meninggalkan Indonesia, harus bersama istrinya, harus bersama anaknya ke Finlandia. Jadi mungkin Mas Arya Daru menyudahi, bisa saja menyudahi hubungan yang sudah terjalin ya. Ya hubungan itu ya bisa dikatakan mungkin teman tapi mesra ya kan, teman tapi ada tanda kutipnya ya kan, sebagai pispot ya kan. Ya kalau mau cari benang merahnya, kalau seandainya dari pihak yang ditinggalkan oleh Arya Daru ini marah dan dia ada love, ada cinta ya kan, ada bunga mawar buat dia ya kan, ya itu sudah bersalah ya kan, karena menghilangkan nyawa orang ya. Jadi agama manapun ya, agama Islam, agama Kristen, atau agama apa saja ya kan, kalau membunuh itu kan tidak dibenarkan ya kan, menghilangkan nyawa ya kan. Yang bisa menghilangkan nyawa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Kita sebagai manusia tidak boleh menghilangkan nyawa
orang lain, ya kan. Terlepas dia bersalah atau tidak, ya kan. Sedangkan hukuman mati juga harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa dia memang bersalah dan layak mendapatkan hukuman mati. Kalau perempuan ini sudah berulah sendiri, ya kan, sudah berulah, kenapa mau jadi pispot dan toiletnya Alia Daru? Otomatis dengan konsekuensinya, kalau Alia Daru sudah ada promosi jabatan, dia harus bersatu dengan istrinya, dekat dengan anaknya, dia akan bahagia di Finlandia